Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan bahas soal-soal tryout kedua dari teman-teman PGSD atau guru SD. Nah, di sini saya dapat 10 soal yang mungkin bagi beberapa orang teman-teman yang nge-share ke saya di sini bilang tryout kedua nih makin sulit. Apakah benar makin sulit? Apakah soal-soalnya itu bisa dikerjakan lebih mudah daripada tryout 1? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas bocoran soal tryout part 2 ini ya. Ini merupakan bocoran tryout kedua kemarin. Beberapa teman-teman mendapat soal-soal baru ya. Di sini kita akan mulai bahas soal nomor pertama, nomor 1. Operasi bintang berarti kalikan bilangan pertama dan kedua. Berarti di sini bilangan pertama kali bilangan kedua, hasilnya jumlahkan dengan bilangan pertama, dijumlah dengan bilangan pertama. Oke, di sini bilangan pertama min 4, bilangan kedua 3. Berarti di sini min 4 dikali 3, hasilnya jumlahkan dengan min 4. Oke, di sini berarti min 4 kali 3, min 12, dijumlah dengan min 4, berarti min 16. Yang ditanya apa? Yang ditanya memberikan hasil kurang. Nah, hasil kurang dari ya, hasil kurang dari ini, dari min 16. Coba yang ini kita bahas, min 3 bintang 4, berarti kan min 3 kali 4 ditambah min 3. Yang ini artinya 5 kali min 2 ditambah 5. Ini artinya min 6 kali 2 ditambah min 6. Ini artinya min 4 kali 2 tambah min 4. Ini artinya 4 kali 3 tambah 4. Sekarang kita cek hasil kurang dari, berarti sebelah kiri min 16 ya dalam garis bilangan. Kita lihat ini min 3 kali 4, min 12 tambah min 3 sama dengan min 15. Yang ini 5 kali min 2 min 10 tambah 5 min 5. Ini min 6 kali 2 min 12 tambah min 6 sama dengan min 18. Min 4 kali 2 min 8 tambah min 4 sama dengan min 12. 4 kali 3 12 tambah 4 sama dengan ini min ya, salah. Di sini berarti min 4 kali min 3 min 12 tambah 4, 8 min 8. Kita lihat kurang dari, berarti yang kurang dari adalah yang ini, min 18 atau jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jika P adalah bilangan bulat negatif ya, berarti dia bisa min 1, bisa min 2, min 3, min 10, min 1000, dan lain-lain. Jadi negatif yang bulat. Maka di bawah ini yang menghasilkan nilai terbesar. Nah, kalau nilai terbesar berarti di situ dia harus positif jadinya. Kita lihat 7 bagi, ini P pangkat 7 ya, pangkat kalau bilangan negatif dipangkatkan. Kalau pangkatnya dia ganjil, pangkat ganjil dia jadinya negatif ya. Kalau pangkatnya ganjil. Misalnya apa? Misalnya min 1 pangkat 3 jadinya min 1. Min 1 pangkat 5 jadinya min 1. Jadi kalau pangkatnya ganjil dia negatif. Terus kalau pangkat genap dia hasilnya apa? Dia jadi hasilnya positif. Min kali min soalnya. Contohnya apa? Min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1, 1. Nah, itu contohnya ya. Ini positif. Ini positif ya. Ini pangkat min 7 negatif. Ini hasilnya apa? Hasilnya positif. Ini positif, 7. Negatif. Ini hasilnya apa kalau dikali? Hasilnya negatif ketemu negatif, positif ya. Yang ini positif. Ini negatif, tapi di sini dia kurang. Dia kurang ya. Dia kurang, jadi di sini kalau kurang jadi positif ya. Dikurang negatif. Ini belum diketahui ya. Yang ini negatif, positif. Nah, ini juga belum diketahui. Yang ya 7P ya, bukan P pangkat 7 ya. 7P negatif.
Di sini negatif, 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 negatif ketemu negatif, jadinya positif, negatif. Nah, ini belum diketahui. Tapi kita ingat aja, kita lihat aja, kalau dia bilangan bulat, terus dikali nih, dikali pangkatnya 7 sampai banyak ya, dia bilangannya bulat. Nah, berarti hasilnya pasti besar, lebih besar daripada yang dibagi. Ibaratnya dibagi-bagi, kalau bilangan bulat, 4 bagi 2 sama 4 kali 2, pasti banyak 4 kali 2. Berarti yang ini sudah kalah. Sudah kalah. Yang ini dia ditambah, yang ini dikali. Misalnya saya ambil tadi 2, misalnya 2 kali 7 udah 14. Ini 2 tambah 7 itu baru 9. Nah, terus sampai situ dia dikurang lagi nih. Ketemu min, ini jadinya positif ya. Nah, jadinya positif. Jadi dia memang positif di sini. Ini positif. Positif, tapi pasti hasilnya lebih kecil dari ini ya. Karena dia bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini kalah. Yang ini negatif, negatif baru positif. Positifnya cuma 1. Dikurang ditambah, ini kalah ya. Ini negatif, positif, negatif nih, negatif, negatif, negatifnya banyak ya, berarti kalah nih. Kemungkinan, kenapa Pak? Ini kan negatif-negatif. Ini dikali, terus di pangkat 7, pasti hasilnya lumayan besar ya. Hasilnya lumayan besar. Lumayan besar. Jadi di sini kan dia bilang bilangan bulat negatif, tapi kita nggak tahu nih bilangan bulatnya berapa. Berapa, bisa dia -1, bisa dia -1, bisa dia -2, bisa -3, yang ini ya, bisa sampai -100. Kemungkinan nilai yang besar itu sebenarnya bisa ini ya, tapi kemungkinan terbesar itu adalah yang ini. Yang ini bisa jadi kemungkinan jika apa? Jika dia angkanya adalah -1. Kalau dia -1, ini bisa jadi besar nih. Berapa tuh? 7 ditambah 1, terus ditambah 1, hasilnya 9. Itu aja. Selain -1, ini pasti kalah dengan ini. Kok ini kalah, Pak? Nah, kita lihat kalau ini -1, 7 kali -1 kali -1, hasilnya hanya 7. Tapi selain -1, pasti ini benar. Ini cuma punya satu kemungkinan. Kemungkinan apa supaya dia menang? Yang C, -1. Jadi di sini yang hampir pasti menang itu adalah yang B. Kalau yang A gimana Pak? Ini dibagi, jadi dia pasti makin kecil angkanya. Misalnya 7 bagi 2 aja udah di bawah 7 ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Di bawah persegi ajaib dengan operasi penjumlahan. Katanya baris, kolom, dan diagonal harus sama. Berarti ini ke bawah, ini ke samping, terus diagonal jumlahnya sama. Oke, saya ambil yang mana ya? Saya ambil yang horizontal sama yang vertikal di sini. -21 ditambah A ditambah 11 itu harus sama dengan 11 ditambah 28, 11 ditambah 28 ditambah B. Nah, kita lihat di sini. 11 sama 11 saya coret di sini ya. Berarti saya pindahin A kurang B. A kurang B selisihnya harus 28 ditambah 21. Berarti selisih A dan B itu harus 49. Mana yang 49? Ini selisihnya 39 kurang 12, selisihnya 51. Ini selisihnya 48. Ini selisihnya berapa nih? 51 juga. Ini selisihnya 49. Ini selisihnya 48. Nah, berarti jawabannya yang B. A-nya 42, B-nya -7. Oke. Wah, nggak percaya saya, Pak. Oh, bisa dimasukin misalnya A-nya 42. -21 tambah 42 tambah 11. Apakah sama dengan 11 tambah 28 kurang 7? Nah, ini saya masukin -7 sama 42 tadi ya. Kita akan cek apakah dia sama. -21 tambah 42, 21 tambah 11, 21 tambah 11 itu 3. Aduh. 21 tambah 11 itu 3, 2. Oke, sekarang yang ini. Wah, hilang 3-nya. Nah, 11 tambah 28, 39 kurang 7, 32. Nah, terbukti ya. Kalau mau ngecek, tapi waktunya pasti tes nanti sebentar.
Kalau sempat cek, kita cek. Kalau enggak, itu udah benar jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pola tersebut dilanjutkan, tentukan banyak segitiga hitam pada gambar N+1. Oke, ini suku pertama ya. Ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku ke N nanti saya buat. Suku pertama di sini ada 1 pola hitamnya ya. Suku kedua di sini ada berapa? Pola hitamnya ada 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ini ada 2, 7. Oke, kalau saya buat ini sama dengan 3 pangkat 0, ini sama dengan 3 pangkat 1, ini sama dengan 3 pangkat 2, ini sama dengan 3 pangkat 3. Berarti kita lihat pangkatnya berkurang dari sukunya. Pangkatnya berkurang. Berarti ini berkurang juga. Ini sama dengan UN 3 pangkat N kurang 1. Wih, berarti jawabannya yang B dong, Pak. Wih, kita lihat lagi. Tapi di sini UN+1 yang ditanya, bukan UN. UN+1 ini jawaban jika UN, berarti kita ganti N-nya dengan N+1. 3 pangkat N+1, N-nya saya ganti dengan N+1 kurang 1. N+1 kurang 1, 1 kurang 1 habis. 3 pangkat N, jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, di sini perhatikan pola berikut. Pola ke-15, M sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai bla 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 N. Kita lihat yang ditanya M kurang 2N. Kita cari M-nya sama kita cari N dulu. Di sini pola ke-1 endingnya 1. Pola kedua endingnya 2. Pola ketiga endingnya 3. 4 endingnya 4. Berarti pola ke-15 endingnya pasti 15. Berarti di sini kita udah dapat N-nya 15. Itu baru N. Kita cari M. 1 ditambah sampai 15. Kita pakai rumus, bukan UN ya, kita pakai rumus apa nih? Kalau jumlah itu rumus SN. SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Kita lihat yang ditanya S15 sama dengan 15/2 dikali A-nya 1, suku pertama ya, ditambah suku terakhirnya 15. Sama dengan 15/2 dikali 16. Ini saya coret. Ini saya coret 16 bagi 2. 8 kali 15, 120. S15 atau bisa juga disebut M di sini ya. Nah, M-nya 120. Terus diapain, Pak? Kita hitung. Yang ditanya M kurang 2N. Berarti M-nya 120 dikurang 2 kali 15. Berarti 120 dikurang 30. Jawabannya berapa? 90 atau yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di sini 6 tahun yang lalu perbandingan antara umur Sekar dan Rosi 3/2. Oke, kita mulai. Karena 6 tahun yang lalu kita kurang ya. Sekar kurang 6 per Rosi kurang 6 sama dengan 3/2. Saya kali silang. 2S kurang 12 sama dengan 3R. 3 kali R, 3R. 3 kali min 6, min 18. Pindah ruas. 2S kurang 3R sama dengan min 18 tambah 12. 2S kurang 3R sama dengan min 6. Ini persamaan 1. Sekarang saya bikin persamaan 2. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur Sekar dan Rosi 78. Karena 3 tahun yang akan datang, berarti jumlah umur Sekar ditambah 3. Karena jumlah ditambah ya. Rosi ditambah 3 sama dengan 78. Pak, kok ini ditambah 3, Pak? Karena 3 tahun yang akan datang. Berarti di sini Sekar tambah Rosi tambah 6 sama dengan 78. Nah, oke. Sekarang yang ditanya Sekar, yang nggak kepake Rosi. Berarti saya sisain si Rosi sendiri di kiri. Rosi sama dengan 78 kurang 6 kurang Sekar. Rosi sama dengan 72 min S. Ini persamaan 2. Oke, terus saya masukin nih R-nya 72 min S ke sini ya. 2S kurang 3 kali 72 min S sama dengan min 6.
2S kurang 3 kali 72, 3 kali 72, 216, min 3 kali min S, plus 3S, sama dengan min 6. Saya pindah ke sini. Berarti di sini 2 tambah 3S, 5S, sama dengan min 6 ditambah 216. Kenapa 216? Karena dia pindah jadi positif. Berarti S sama dengan min 6 tambah 216, 210 bagi 5. Umur Sekar sama dengan 42 tahun. Atau jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Jumlah suku deret aritmatika yang suku pertamanya 204, suku terakhirnya 294, dan beda 6 adalah, nah di sini A-nya 204 ya, A-nya udah dapat 204, B-nya sama dengan 6. Sekarang kita cari suku terakhir 294, ini U berapa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke, UN-nya di sini sama dengan 294. 294 sama dengan 204 ditambah B-nya 6 ya, ditambah N kurang 1 kali 6. Oke, di sini pindah ruas. 294 kurang 204 bit kali 6 saya pindahin sekalian, bagi 6 sama dengan N kurang 1. 15 saya pindahin min 1 jadi plus 1 sama dengan N. Berarti N-nya sama dengan 16. Oke, dapat N16, kita masukin ke jumlah suku deret aritmatika yang suku pertamanya 204, suku terakhirnya 294. Saya pindahin, saya masukin ke rumus. Sn sama dengan N per 2 kali 2. Maaf, kalau saya pakai rumus yang satunya, kali A tambah UN. Yang ditanya S16 sama dengan 16 bagi 2 kali A-nya 204 tambah 294. Oke, S16 sama dengan 8 dikali 498. 8 dikali 498 berapa? 8 kali 8, 64. Tulis 4, simpan 6. 8 kali 9, 72, 78. 8 kali 4, 32. 8 kali 8, 64, 6. 8 kali 9, 72, 78. 8 kali 4, 32, 39. Benar ya? Jawabannya 39, 8, 4. Oh ya, 2 nih. Bisa C, bisa D. Nah, oke. Itu ada 2 jawabannya. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah mobil bermassa 20 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter. Energi kinetik. Rumus energi kinetik itu sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. M-nya di sini berapa nih? Saya pisah nih. M sama dengan 20.000 kilogram masanya ya. V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang saya masukin setengah kali 20.000 dikali 20 kuadrat sama dengan setengah kali 20.000, 10.000 ya. 10.000 kali 400 sama dengan 4 juta joule. Oke, yang ditanya dalam kilojoule. Nah, nggak ada kan 4 juta joule. Berarti kita rubah, kalau kilo hilangin 3, 4.000 kilo joule, atau jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Gaya sebesar 2 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka massa benda. Nah, di sini rumusnya gaya F sama dengan M dikali A. Oke, di sini saya akan tulis F-nya sama dengan 20 Newton. Terus A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang nggak ada adalah M. Oke, kita akan cek. Di sini masukin aja 20 sama dengan M-nya ditanya dikali 2. Berarti di sini M sama dengan 20 dibagi 2, dapat M-nya 10. Tahu jawabannya yang C. Soal terakhir, perhatikan gambar di sini ya. Nah, di sini katrol tetap. Kalau katrol tetap di sini berarti keuntungan mekanisnya itu sama dengan 1 atau tetap.
Berarti usaha gaya yang kita lakukan itu sebanding dengan berat benda tersebut ya. Berarti di sini F sama dengan W. Berarti di sini F sama dengan W-nya di sini sama dengan M dikali G. Karena percepatan gravitasinya 10, di sini M-nya 10, percepatan 50 ya maaf. Percepatan gravitasinya 10, kita masukin 50 dikali 10 sama dengan 500. Jawabannya A. Oke, mungkin sekian nih untuk pembahasan tryout kedua. Ini saya dapat soal-soal dari teman-teman PGSD ya. Untuk tryout kedua 10 nomor, 3 IPA, 7 matematika. Mungkin di pembahasan berikutnya saya akan bahas yang non matematika ya, yang non matematika atau yang non hitungan IPA yang fisika. Karena di pembahasan pertama kita sudah bahas yang matematika, pembahasan kedua ini matematika ada sedikit fisikanya. Mungkin di pembahasan ketiga kita akan bahas yang selain matematika dan fisika. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tanya aja di kolom komentar ya. Atau mau share soal yang sulit-sulit, bisa share aja langsung ke saya. Di sini ada alamat IG kami di Citra Edukasi, bisa share soal-soalnya di IG tersebut ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal P3K PGSD selanjutnya di part 3. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.